Oke, setelah kita tahu apa itu etika dan apa itu bisnis, sekarang kita membahas apa itu etika bisnis. Nah, di sini dijelaskan bahwa etika bisnis adalah satu penerapan gagasan etika secara umum dalam perilaku bisnis, dalam menjalankan organisasi, dalam menjalankan operasional perusahaan begitu. Etika bisnis bukanlah seperangkat ide khusus yang berbeda dari etika pada umumnya yang berlaku di dalam bisnis. Jadi tidak khusus dia, karena dia tetap merujuk pada etika-etika yang berlaku di masyarakat. Misal seperti ini, jika ketidakjujuran itu dianggap tidak etis, ya memang tidak etis dan tidak bermoral tentunya, maka siapapun yang ada dalam perusahaan tersebut, siapapun yang ada dalam bisnis tersebut, jika dia tidak jujur, baik karyawan ataupun pelanggannya ataupun suppliernya, pemegang sahamnya, dan ataupun pesaing bisnis tersebut, maka tindakan mereka yang tidak jujur itu dianggap tindakan atau bertindak tidak etis dan tidak bermoral. Sebaliknya, jika melindungi orang misalnya dari bahaya atau ancaman apa itu dianggap satu tindakan yang beretika atau etis, maka perusahaan yang misalnya ada perusahaan yang ternyata produknya itu berbahaya bagi masyarakat, lalu perusahaan tersebut menarik kembali produk tersebut dari pasar, produk yang berbahaya tersebut dari pasar, berarti perusahaan itu sudah bertindak secara etis atau bertindak dengan etika. Itu maksudnya. Lalu agar bisnis itu bisa berjalan dengan etis, perusahaan atau bisnis harus menerapkan etika-etika yang sama seperti yang ada di dalam masyarakat, paling tidak masyarakat di sekitarnya. Jadi bisnis harusnya tidak boleh membuat definisi tentang apa yang benar dan salah. Jadi etika versi mereka begitu, tidak bisa. Jadi tetap mereka harus merujuk pada nilai-nilai etika yang ada di dalam masyarakat. So, karyawan, baik karyawan maupun manajer, terkadang percaya bahwa mereka boleh menerapkan aturan-aturan etika khusus atau etika yang lebih longgar dalam berbisnis. Tetapi masyarakat tidak membenarkan hal tersebut dan tidak mengizinkan hal tersebut, dan mereka tidak mau ada pengecualian etika-etika menurut pendapat mereka sendiri dan berbeda dengan etika-etika yang dianut oleh masyarakat. Oke, seperti itu. Lalu mengapa bisnis itu harus beretika? Oke, menurut penjelasan yang saya rujuk dalam buku ini, buku yang saya rujuk adalah Lawrence and Weber, tahun 2020 bukunya, dan judul bukunya adalah Business and Society, Stakeholders, Ethics, and Public Policy, edisi ke-16. Ini, menurut Lawrence dan Weber ini, mengapa bisnis harus beretika? Oke, mengapa perusahaan bisnis tidak boleh mengumpulkan laba atau memperoleh laba sebanyak mungkin dengan cara apapun yang tidak mempertimbangkan etika? Oke, menurut mereka, mengapa bisnis harus beretika itu ada beberapa alasan. Yang pertama, meningkatkan kinerja bisnis. Jadi ketika perusahaan itu menjalankan operasionalnya, bisnis itu menjalankan operasional bisnisnya secara beretika, menurut Weber dan Lawrence and Weber ini dapat meningkatkan kinerja bisnis. Oke. Dan banyak laporan, banyak berita, banyak research tentunya tentang perilaku etis dan tidak etis satu perusahaan itu dapat berpengaruh pada harga sahamnya. Oke, menurut survei yang dilaksanakan oleh Career Builder menyatakan bahwa 71% karyawan atau pekerja di Amerika
menyatakan bahwa mereka tidak mau bekerja atau tidak mau melamar pekerjaan di perusahaan yang bereputasi buruk. Bereputasi buruk tentunya dalam hal etika. Dan sebaliknya, jika perusahaan itu memiliki nama baik, reputasi yang baik, maka lebih mudah bagi lebih mudah bagi mereka untuk merekrut karyawan yang diinginkannya. Misalnya dengan persyaratan A, B, C, D, maka banyak karyawan-karyawan atau calon karyawan yang mendaftar atau melamar pada perusahaan tersebut karena mereka bereputasi baik. Alasan kedua mengapa bisnis harus beretika adalah untuk mematuhi persyaratan hukum. Tadi kita bahas antara hukum dan etika. Jadi berbisnis secara etis juga seringkali merupakan persyaratan hukum. Persyaratan hukum memberikan arahan bagi perusahaan untuk menjadi lebih etis dalam operasi bisnis mereka. Jadi pendapat beberapa orang tadi yang saya jelaskan bahwa untuk memastikan bahwa perusahaan itu berlaku etis, jadi perusahaan itu harus mentaati hukum-hukum yang ada di masyarakat. Jadi salah satunya mengapa bisnis harus beretika adalah untuk mematuhi persyaratan hukum. Yang berikutnya adalah, alasan berikutnya adalah mengapa bisnis harus beretika. Alasan ketiga yaitu untuk mencegah atau meminimalkan bahaya. Mengapa bisnis dan termasuk karyawannya harus bertindak secara etis adalah untuk mencegah kerugian-kerugian yang lebih besar di masyarakat pada umumnya. Dan tentunya juga supaya tidak mencegah dan meminimalkan bahaya bagi banyak pemangku kepentingan perusahaan atau stakeholders. Stakeholder itu bisa masyarakat, bisa pelanggan, bisa supplier, dan bisa saja karyawan di perusahaan tersebut. Kemudian alasan berikutnya adalah untuk memenuhi permintaan dari para stakeholders. Jadi stakeholder tadi saya bilang bahwa bisa itu masyarakat umum, bisa pelanggan atau customers atau konsumen, bisa masyarakat itu sendiri dan karyawan itu sendiri. Alasan lain katanya mengapa bisnis harus etis adalah karena stakeholder maunya bisnis itu harus dijalankan secara etis. Jadi para stakeholder itu berharap bahwa bisnis tersebut akan menunjukkan kinerja etis dan tanggung jawab sosial yang tinggi, tanggung jawab kepada masyarakat yang tinggi, yang kita biasa kenal dengan CSR gitu, customer, C, responsibility, social. Customer social responsibility. I'm sorry. Kemudian jika karyawan memandang perusahaan mereka etis, karena karyawan juga termasuk stakeholder, mereka kemungkinan besar akan lebih enak bekerja di perusahaan tersebut, bangga bekerja di perusahaan tersebut, dan memiliki kepuasan kerja yang lebih tinggi secara umum. Dan mereka bersedia merekomendasikan perusahaan sebagai tempat yang baik untuk bekerja atau mempromosikan perusahaan tersebut kepada masyarakat. Dan alasan terakhir menurut Lawrence dan Weber ini adalah mengapa bisnis harus beretika, yaitu karena ini dapat mempromosikan moralitas pribadi atau dikarenakan mempromosikan moralitas pribadi. Jadi alasan terakhir kenapa etika dalam bisnis itu harus dijalankan adalah karena alasan pribadi. Jadi banyak orang ingin bertindak secara konsisten. Secara umum orang itu maunya bertindak dan berpikir secara konsisten berdasarkan aturan benar atau salah. Jadi sehingga perilaku manajer atau pimpinan yang kurang etis itu dapat berdampak buruk bagi karyawan. Dan tidak hanya karyawan, masyarakat umum juga dapat merasakan dampak tersebut.
Dan itu akan menjadi tekanan emosional bagi karyawan. Mereka bisa stres dan kinerja mereka menjadi buruk, sehingga kinerja perusahaan secara umum mungkin bisa mempengaruhi profit dari perusahaan itu sendiri kalau kalau manajernya atau pimpinannya itu berlaku tidak etis dalam menjalankan bisnis. Oke, itu adalah alasan-alasan mengapa bisnis harus dijalankan atau bisnis harus beretika. Oke, mahasiswa, saya kira cukup untuk pembahasan kali ini. Dan jika ada pertanyaan atau hal-hal yang akan didiskusikan berhubungan dengan topik ini, silakan ditulis di Google Classroom kita. Oke, saya kira cukup. Terima kasih. Selamat pagi dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.